Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala SMP Negeri 3 Lawetan beserta wakil, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan KPU SMP Negeri 3 Lawetan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkah dan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh Pak Ardiansyah. Kepada beliau kami persilakan. Demikian tadi pembacaan doa yang dilalui oleh Pak Ardiansyah. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan sukses sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya acara yang kerja yaitu pemaparan materi dari kepala sekolah kepada Ibu Dr. Namuddin, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita hari ini bisa berkumpul di ruangan kita ini dalam keadaan baik. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi tujuan akhir kita bahwa kita di sini untuk meningkatkan kegiatan belajar serta sahabat dan pengikutnya. Semoga kita juga mendapat syafaatnya pada akhir zaman. Sebelum kita mulai ke kegiatan utama, ada beberapa dulu yang perlu disampaikan. Pertama, ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memenuhi undangan untuk hadir pada hari ini dalam rangka kegiatan observasi kepala sekolah memandu perencanaan. Kita pandu berhubung perencanaan kita harus berbasis kepada data. Apa yang menjadi data kita? Sejak ada ANBK itu kita ada nilai raport yang bisa kita akses, kita lihat di situ bagaimana keberhasilan kita dalam proses belajar mengajar. Kita masuk ke dalam penilaian di dalam situ. Apa yang kita isi akan muncul di dalam raport itu. Walaupun waktu itu kita bekerjanya mungkin bisa ada yang dari rumah, ada yang di sekolah, tapi muncul ini di raport kita tergambar. Karena itu kita jadikan sebagai dasar untuk membuat perencanaan pembelajaran. Baik, di awal ini hanya mengeprint poster raport, ada kan? Ini gambaran raport kita. Ada gambar yang berwarna merah, kuning, mungkin juga ada hijau. Turun dikit Pak. Lagi. Habis. Nah, di dalam perencanaan pembelajaran yang akan kita buat, kita utamakan dulu data yang di next Pak. Nah, perencanaan pembelajaran. Dia ke situ saja deh. Perencanaan pembelajaran tadi sudah disampaikan bahwa perencanaan pembelajaran sudah kita lakukan dari tahun ke tahun. Kira-kira dari kawan-kawan kalau perencanaan pembelajaran itu apa ya? Nah, dari Bu Ria, coba tolong menurut Bu Ria perencanaan pembelajaran itu apa? Menurut saya perencanaan pembelajaran itu adalah atau perangkat pembelajaran kita untuk sebelum mengajar ke siswa. Apa yang akan kita ajarkan ke siswa, maka dibuatlah rencana pembelajaran. Terima kasih. Terima kasih. Baik Bu Ria, terima kasih. Bu Ria buat perencanaan pembelajaran? Alhamdulillah. Selanjutnya, sebelum kita buka materi, kira-kira kalau kita buat perencanaan pembelajaran, harapan kita bagaimana tampilan kita di kelas? Kalau kita buat perencanaan pembelajaran, apa harapan kita ketika kita tampil di kelas?
Sesuai dengan ini. Nah, Gurina, tolong bantu jawab. Harapan ketika kita sudah membuat perencanaan pembelajaran, ketika kita di depan kelas, kita sesuai dengan yang apa yang sudah kita rencanakan. Pembelajaran sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Begitu. Baik, terima kasih. Sehingga apa yang kita harapkan mudah-mudahan tujuan yang diajarkan di situ tercapai, ya kan? Bisa kita lihat karena kitanya siap. Tidak ada istilah tergopoh-gopoh lagi. Kita jadi bisa fokus ke penilaian. Baik, kita masuk ke materi, Pak Luk. Nah, itu apakah perencanaan pembelajaran itu sudah dijawab tadi oleh kawan-kawan? Ya kan? Dijawab oleh Bu Ria, dijawab oleh Bu Rina. Sama itu? Ini tadi sudah kan? Nah, ini manfaatnya. Terhindar dari kebingungan. Tidak bingung lagi mau cari halaman apa ya? Karena kita sudah siap dari rumah, apalagi sudah ada LKPD. Sangat efektif kita mencari kelas. Bahkan ketika ibu observasi kemarin, antusias sama anaknya itu bukan main. Habis waktu tidak terasa, dia antusias bukan main. Ada guru yang benar-benar sudah menyiapkannya itu, kelihatan jadi. Tuh, menghemat waktu dalam jangka panjang, meningkatkan kualitas mengajar, dapat dengan mudah mengevaluasi proses mengajar yang sudah dilakukan dan memperbaiki cara mengajar. Ya, itu manfaatnya kita membuat perencanaan pembelajaran yang banyak lagi tentunya, tapi ini yang pokok-pokoknya saja. Atau ada yang mau menambahkan manfaat lainnya? Coba Pak Operator kita, Pak Luk, ada tambahan manfaat lainnya menurut Pak Luk sendiri ketika Bella, manfaatnya itu siswanya itu antusias dalam belajarnya itu, terus kan kita sudah ada persiapan, siswanya juga antusias dalam melaksanakan pembelajaran itu. Mungkin itu. hasilnya nanti bagaimana kalau antusias bukan mainan? Siswanya nanti bisa memahami materi. Jadi kalau anaknya antusias, gurunya juga lebih antusias ngajar. Tidak terasa kapan waktunya habis. Hasil akhirnya apa? Hasil akhirnya pasti lebih baik karena siswa bersemangat, dia ngerti apa yang diajarkan gurunya. Tuh manfaat dari kita membuat perencanaan pembelajaran. Kita lanjut next. Nah, tuh 7 tahapan perencanaan pembelajaran dalam UMER. Sebenarnya tahapan-tahapan ini mungkin masih adaptasi dari tahapan lama juga, cuma karena kita sekarang pakai istilah dalam UMER berbeda, jadi istilahnya ada CP dan sebagainya. Tuh, yang pertama menganalisis capaian pembelajaran. Jadi sebelum kita merencanakan pembelajaran, kita adakan dulu analisis. Untuk apa? Untuk membuat tujuan pembelajaran. Pembelajaran di kelas itu hasilnya ada di tujuan. Kalau tujuannya tercapai, berarti pembelajaran kita hari itu berhasil. Maka itu ketika penilaian akhir itu jangan keluar dari tujuan. Tujuan itulah yang akan kita capai. Yang kedua, perencanaan dan pelaksanaan asesmen diagnostik. 3, mengembangkan modul ajar yang tadi Bu Ria sebut. Yang kita lagi Pak Luk. Nah tuh, yang pertama penjelasan kita yang pertama tadi mengenai CP, menganalisis CP. Mungkin bisa dibacakan oleh Bu Marpuah saja. Menganalisis capaian pembelajaran atau CP adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan untuk setiap mata pelajaran pada suatu pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Capaian pembelajaran itu yang kedua, Ibu minta dibacakan saja biar suaranya beda-beda. Bu, Pak Yudi dulu.
2. Perencanaan dan pelaksanaan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik bertujuan mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik. Hasilnya digunakan pendidik sebagai rujukan dalam merencanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Dalam kondisi tertentu, informasi terkait latar belakang keluarga, kesiapan belajar, motivasi belajar, minat peserta didik, dan informasi lain dapat dipakai sebagai Buktinya ketika Ibu minta bantu jelaskan, semuanya bisa menjelaskan dengan sangat baik. Terima kasih. Mungkin beri aplaus dulu untuk jawaban kawan-kawan kita. Iya, jadi kalau kondisi siswa sudah kita ketahui latar belakang dan sebagainya, akan membuat pembelajaran di kelas kita bisa atur, kita bisa pegang. Maksudnya apa? Kita sudah tahu kalau misal metode ini kurang efektif, ganti dengan metode lain. Itu perlu berdiferensiasi kalau sekarang istilahnya. Jangan metode itu saja. Lagi ceramah jangan lagi. Ceramah itu cuma pengantar, tidak untuk sepanjang KBM. Pengantar saja. Ada hal-hal yang perlu kita sampaikan. Ya, jangan sepanjang KBM dari pembukaan sampai penutup kita pakai ceramah dulu. Tentu Menggunakan pembelajaran. Modul ajar yang dikembangkan harus bersifat modul ajarnya maksudnya itu dijelaskan dari secara bahasa kita. Ini kan bahasanya bahasa pasangnya ilmiah. Coba menurut bahasa kita. Menurut saya Bu, dengan adanya modul ajar itu berarti kita lebih mudah untuk menjelaskan kepada siswa yang lebih mengerti lagi. dengan anak didik kita itu kontekstual, menantang, relevan. Kontekstual itu sesuai dengan penyesuaian dengan tahap capaian dan karakteristik peserta didik ini harus kita fokus benar-benar, karena setiap siswa berbeda. Maka bagaimana caranya agar kita ngajar itu bisa merangkul semuanya, baik yang kata Ibu tipe audio tadi, tipe visual, tipe estetik, semuanya campur. Karena kalau bantu sangat dibutuhkan. Alat bantu ini sangat dibutuhkan. Dipakai, dibuatkan hampir selalu pakai. Yang media, anak program antusias pakai. Karena ada gambar, ada suara. Minimal dalam sebulan itu sekali atau 2 kali pakai LCD supaya kita deskripsikan untuk apa stasiun kereta api ini dan seterusnya. Bentuk selanjutnya Pak Lu. Nih, panjang ya, tolong bantu bacakan karena lumayan banyak. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengolahan asesmen formatif dan sumatif. Dalam merencanakan dan melaksanakan asesmen, terdapat 5 prinsip asesmen yang hendaknya diperhatikan. Prinsip pertama, asesmen sebagai bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, dan menyediakan informasi yang holistik sebagai umpan balik. Kedua, asesmen dirancang dan dilakukan. Bantu Bu Rina. Pelaporan pembelajaran belajar. Bentuk pelaporan hasil belajar yang efektif adalah pelaporan yang melibatkan orang tua peserta didik, dan pendidik sebagai partner, merefleksikan nilai-nilai yang dianut oleh sekolah menyeluruh hasil belajar anaknya selama 1 semester atau 1 tahun. Kemudian juga dari guru bisa memahami kemajuan setiap siswa di semester 1 dan semester 2. Bagi siswa sendiri itu hasil mereka, jadi mereka tahu itulah hasil mereka selama belajar. Mungkin itu saja. Terima kasih. Iya, karena ini sudah dilakukan terus, jadi pasti semuanya tahu. Rapor itu sumber informasi bagi partnernya. Nah ini, evaluasi pembelajaran dan asesmen. Setelah kita melaksanakan pembelajaran selalu ada asesmen. Lihatlah di bagian akhir sebuah modul.
Jadi ketika materi itu hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengevaluasi diri. Apa soal itu mungkin terlalu berat bagi siswa? Kalau itu dianggap masih tidak terlalu berat, berarti kita harus mengubah model ataupun metode dalam kita mengajar. Dan itulah pula salah satu guna untuk kita asesmen. Asesmen itu kan merupakan kita mengumpulkan data dari hasil siswa untuk jumlah siswa, kebutuhan mereka belajar, itu yang akan menjadi landasan dalam upaya kita untuk meningkatkan mutu dari pendidikan. Nah, jadi apa yang kita lakukan? Salah satunya adalah kita mengubah model ataupun metode dalam kita menyampaikan materi yang bagi siswa terlalu sulit. Oke, bisa. Kita sampai itu semua sudah paham semua apa yang ibu kita bisa diselesaikan dengan baik. Apa yang ibu inginkan bersambut ibarat gayung gitu ya. Terima kasih atas semua partisipasinya dan mudah-mudahan Bapak Ibu lebih meningkat lagi rapor kita tahun depan. Berikut. Nah, kesimpulan. Kalau sudah kesimpulan ini berarti ini sudah di detik-detik terakhirnya. Kesimpulan, Pak Luk depan laptop mungkin lebih paham itu. Perencanaan pembelajaran merupakan proses yang diatur sedemikian rupa menurut langkah-langkah tertentu, baik Untuk pemaparan, Ibu akhiri sampai di sini. Terima kasih atas semua perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemaparan materi dari kepala sekolah. Semoga dapat kita pahami dan menjadi. Di sini saya ingin menanyakan tentang modul. Nah, yang ingin saya tanyakan, bolehkah kita itu membuat modul itu sesuai dengan kearifan daerah kita masing-masing atau sesuaikan dengan daerah kita? Kan kalau kita membuat modul sama dengan yang dicontoh, kadang-kadang siswa kita di sini itu agak susah untuk mengerti. Oke, itu saja pertanyaan saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu tadi pertanyaan dari Bu Imin. Mungkin ada rekan-rekan yang bisa memaparkan dari pertanyaan tadi. Saya coba bantu jawab. Silakan Bu Imin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama sangat baik modul itu disesuaikan dengan kearifan lokal ya. Ini disesuaikan memang diajarkan kurikulum kembali ke daerah atau kembali ke satuan pendidikan. Nah, daerah kita ini kan daerah Kabupaten Banyuwangi. Apa sih yang bisa kita angkat? Misalnya pembelajaran saya seni budaya. Itu apa yang kita angkat pembelajaran itu diambil dari asal daerah Kabupaten Banyuwangi. Jangan luasnya. Misalnya kalau karyanya kita angkat dari daerah musik Banyuwangi. Atau makanannya makanan tradisional musik Banyuwangi. Pelajaran apa kalau apa? Ada pelajaran selain itu pernikahan. Coba ambil adatnya itu ide komunnya atau adat berdasarkan acara adat Kabupaten musik Banyuwangi. Itu pelajarannya PS kembali ke sejarah yang ada di Kabupaten musik Banyuwangi. Itu lebih baik untuk mengenai siswa kita lebih tahu daerah kita terlebih dahulu dan daerah luar. Itu kalau ada yang mau silakan. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pelajar IPS khususnya. Kemarin kan kami membahas materi tentang ratu Kalimanyat. Saya saja baru kali ini ada materi tentang ratu Kalimanyat itu. Saya juga belum tahu, tidak tahu karena dari saya kuliah sampai pengajaran saya ngajar IPS baru materi kelas 7 semester ini yang ada sejarah tentang ratu Kalimanyat. Berarti bisa saya rubah menjadi misalkan sejarah Bujangan Anggona. Seperti itu Bu Cia. Tidak harus sesuai dengan buku yang dari Kemendikbud. Begitu. Ya, terima kasih Bu Cia. Paham. Untuk jawaban kawan-kawan kita. Apa yang tadi kan enak kalau mengajar yang sudah pandai semua tidak perlu diajari, cuma dipandu saja diingatkan kembali. Tadi pertanyaannya kita semua paham bisa tak? Atau boleh tidak? Rencana pembelajaran kita itu berdasarkan kearifan lokal. Sangat apa tadi Bu Rina? Sangat bisa sekali, malah sangat baik. Kenapa? Karena anak jadi lebih dekat dengan lingkungannya. Itulah kontekstual sebenarnya.
ada ditayangkan oleh Pak Lok. Mengembangkan modul ajar. Mengembangkan itu ada kontekstual tuh. Kontekstual itu sesuai dengan keadaan siswa kita sebenarnya. Jadi sangat dapat, boleh, bisa sekali. Nah, sudah sangat pakai sekali ya. Akan lebih dekat dengan dia, akan lebih mudah dia paham. Contoh tadi ternyata gurunya juga baru tahu dengan Iya, gue baru ketemu tahun ini lah tentang Ratu Kalimanya. ternyata itu di mana? Di apa? Maksudnya Bu? Daerah. Daerah Jepara. Jepara, Ratu Kalimanya. Kata Bu Uci tadi juga, Bu Mimin pelajaran PAR kan? Kata Bu Uci tadi bisa contoh pernikahan daerah kita bagaimana adatnya. Bisa juga apalagi selain pernikahan kalau di dalam agama, waris mungkin bisa juga bagaimana waris di daerah kita turun ke anak siapa misalnya, atau yang lain-lain bisa dikasih. Jangan, itu maksudnya. Maksud dikembangkan modul ajar ini sesuaikan dengan kondisi kita juga, kearifan lokal juga. Baik sekali pertanyaan itu. Jadi harapan Ibu di RPP atau modul ajar kita nanti, model pembelajarannya, media pembelajarannya bisa kita cari yang sesuai dengan daerah. Ibu pernah lihat zaman Ibu Rosita membuat anyaman itu dari bahan apa Bu Ria? Ibu kurang tahu nama daun itu, seperti daun lengkuas. Bisa dibuat daun apa? Semoga kita semua di sini paham dan nambah ilmunya. Ya Bapak Ibu ya. Acara selanjutnya itu tutup. Marilah kita tutup acara ini dengan mengucap lafaz hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillah. Sebagai pembawa acara, apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf, pada Allah mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi